Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan bahasan kita masih seputar software engineering dalam bidang requirement engineering. Ya, kali ini kita akan bahas tentang analisis kebutuhan, ya, yaitu analisis kebutuhan informasi. Kita tahu bahwa dalam esensi software engineering itu ada hal yang pertama adalah memahami masalah atau problem understanding, di mana di dalam pemahaman masalah itu, ya setelah kita mau berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, maka berikutnya hal yang kita lakukan adalah analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan pertama yang perlu kita analisis adalah keluarannya, ya kan? Apa sih yang ingin dihasilkan atau apa sih yang harus dihasilkan oleh perangkat lunak ini, ya. Nah, yang dihasilkan oleh sebuah perangkat lunak adalah informasi. Oleh karena itu, kita akan melakukan analisis terhadap kebutuhan informasi. Apa sih informasi yang harus dihasilkan dari perangkat lunak ini? Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan perangkat lunak, maka pengembangan perangkat lunak itu tidak hanya masalah teknologi, tetapi kita juga bicara tentang pemahaman kebutuhan. Ya, kebutuhan dan serta harapan yang diinginkan oleh para stakeholder-nya. Analisis kebutuhan informasi ini adalah jembatan. Ya, dia menghubungkan berbagai macam hal yang menjembatani antara kita sebagai pengembang, kita sebagai perekayasa dengan stakeholder, dan memastikan perangkat lunak yang kita kembangkan memiliki nilai tambah sesuai dengan ekspektasinya. Ya. Nah, seperti tadi di awal sampaikan bahwa kalau kita bicara analisis kebutuhan, maka yang pertama kita lihat adalah kebutuhan informasinya. Kebutuhan keluarannya dulu apa? Kebutuhan outputnya, keluarannya apa? Nah, outputnya adalah informasi. Nah, analisis kebutuhan informasi adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memahami apa sih informasi yang diperlukan. Apa sih informasi yang harus ada di dalam perangkat lunak ini? Apa sih informasi yang menjadi keluaran dari perangkat lunak yang akan dibangun ini? Ya, oleh karena itu, ini hal yang pertama kita lakukan. Ya. Bagaimana kemudian kita memahami kebutuhan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi atau individu. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada beberapa hal di situ. Ya, yang pertama adalah kita identifikasi, kemudian yang kedua adalah kita collecting atau kumpulkan, dan yang terakhir adalah memahami. Ya, jadi ada 3 hal di dalam analisis kebutuhan informasi. Kita identifikasi dulu apa saja informasi yang diperlukan, ya. Kemudian kita kumpulkan semuanya. Ya. Nah, identifikasi ini pasti ada kaitannya dengan para stakeholder-nya. Stakeholder-nya siapa saja? Nah, itu kan sudah diidentifikasi pada who. Pada saat kita pemahaman masalah who, siapa saja stakeholder-nya. Kemudian kita identifikasi, kita kumpulkan dari semuanya. Ya, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Informasi apa sih yang harus ada dari perangkat lunak ini? Nah, kemudian kita lakukan pemahaman. Kita pahami, oh ini toh informasinya. Bisa saja informasi yang didapat itu sama ini antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lainnya. It's okay, nggak ada masalah. Atau berbeda, tapi pada dasarnya sama. Ya, kita kumpulkan saja dulu. Ya, kita kumpulkan, kemudian kita pahami. Ya, nah dari sini. Ya, dengan melakukan analisis kebutuhan informasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan relevan. Nah, loh Pak, kok ngomongin kebutuhan informasi sekarang data? Betul. Untuk menghasilkan informasi kita perlu data. Jadi kalau kebutuhan informasi tidak bisa kita definisikan dengan baik, maka kita tidak akan bisa menemukan data apa saja yang diperlukan untuk inputan maupun proses di dalam perangkat lunak ini. Ya, di kebutuhan informasi nanti korelasinya dengan data, ya kan? Bahwa ada data yang kita perlukan nih, ada data yang kita perlukan untuk menghasilkan informasi ini. Nah, bahwa dengan kita melakukan analisis terhadap kebutuhan informasi ini, maka kita bisa mengumpulkan data yang relevan, kemudian yang berdampak dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada di sini ya,
Jadi kita nanti urusannya dengan ini. Ya. Tujuan akhirnya apa di sini? Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita harus melakukannya? Dan kenapa sih, seberapa pentingnya sih, atau sepenting apa sih kebutuhan informasi ini? Ya tentu, ya kan, kebutuhan informasi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pembangunan perangkat lunak, ya kan. Nah, kebutuhan informasi menjadi landasan untuk menjembatani pemahaman antara kita selaku pengembang, kemudian pengguna, end usernya maupun stakeholder yang lainnya, ya kan. Nah, bisa jadi dia adalah pengguna-pengguna yang pasifnya, manajernya, supervisornya, dan sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan informasi juga bisa memastikan bahwa perangkat lunak dapat dapat menghasilkan nilai yang sama bagi semua stakeholder yang terlibat. Ya, tidak dibeda-bedain. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghindari ketidakpastian. Ya, gitu kan. Jadi bisa saja, dia nanti akan menimbulkan ketidakpastian di antara satu dengan yang lain. Ya. Apa sih sebenarnya hasilnya dari perangkat lunak ini? Nah, itu dijembatani oleh kebutuhan informasi ini. Ya kan? Nah, ketidakpastian ini, menghindari ketidakpastian dan konflik antara kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis. Jadi bedakan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Gitu kan? Maka ada kebutuhan usernya, ada kebutuhan si bisnis. Nah, kebutuhan bisnis berarti apa ya? Ini biasanya diperlukan dari user-user yang sifatnya pasif atau stakeholder yang tidak berinteraksi langsung dengan perangkat lunak. Jadi dia bukan user langsung. Ya, user tidak langsung. Ya. Oke, apa saja sih kebutuhan informasi di dalam suatu sistem? Nah, kalau kita bicara tentang aplikasi, atau salah satu jenis perangkat lunak yang namanya aplikasi, ya, itu kan kita bicara bahwa aplikasi itu kan berangkat dari proses bisnis. Berarti ada hubungannya dengan sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi, informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem itu tidak bisa lepas dari tingkatan manajemen. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam tingkatan manajemen ada low level manajemen, ada mid level manajemen, dan ada top level manajemen. Nah, setiap manajemen ini punya kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Nah, jenis kebutuhan informasi yang pertama adalah informasi yang sifatnya adalah operasional. Ya kan? Informasi yang sifatnya operasional itu apa? Informasi yang digunakan dalam aktivitas harian, dalam aktivitas operasional sehari-hari. Ya, digunakan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Misalkan apa? Data transaksi, gitu kan. Kalau misalkan kita bicara tentang minimarket misalkan, operasionalnya apa ya? Transaksi penjualan, gitu kan. Kemudian apa lagi? Ya informasi tentang stok barang, gitu kan. Informasi tentang diskon, promosi dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi-informasi yang sifatnya adalah operasional. Nah, itu digunakan pada tataran low level management. Pada tataran taktis atau pada tataran mid level management, informasi yang diperlukan adalah informasi yang bersifat taktis, ya kan? Nah, informasi yang sifatnya taktis ini adalah informasi yang digunakan untuk keputusan jangka menengah dan perencanaan strategis. Ya. Informasi yang sifatnya jangka menengah. Ya. Nah, pada tataran mid level management membutuhkan ini. Nah, misalkan saya ingin mendapatkan perilaku konsumen. Ya, kalau dalam kasus minimarket misalkan konsumen itu biasanya membeli apa sih pada hari-hari tertentu, sehingga nanti saya bisa rumuskan promo-promo apa yang saya harus berikan sesuai dengan perilaku konsumen, gitu kan? Oh, dia punya perilakunya begini, maka kita berikan promosinya begini. Itu pada mid level management. Nah, tentu berbeda dengan top level management. Top level management selaku pengambil keputusan yang diperlukan adalah informasi yang sifatnya strategis, gitu kan? Nah, informasi yang sifatnya strategis adalah informasi yang digunakan untuk keputusan jangka panjang, ya kan? Nah, ini kaitannya dengan perumusan strategi organisasi. Misalkan kalau tadi bicara tentang minimarket tadi, wah,
Kita pengen tahu, oke, seberapa sibuk sih kasir kita? Nah, ini kaitannya nanti dengan, apakah kita perlu merekrut kasir satu orang lagi atau tidak? Gitu kan? Nah, kemudian seberapa banyak sih barang-barang yang yang laku, yang paling laku ini? Nah, ini kaitannya nanti dengan, kalau gitu stok saya harus bagaimana ya? Barang-barang mana yang saya tidak perlu stok lagi? Atau bahkan, saya perluas area nih, saya perlu nambah area nih, gitu kan? Karena barang-barang ini tidak muat. Karena terlalu cepat perputarannya, maka saya perlu gudang sendiri, gitu kan? Tidak melulu mengandalkan bahwa dikirim dari suppliernya, dan seterusnya. Nggak seperti itu kan gitu. Kalau kita perlu yang lebih cepat lagi. Nah, itu adalah jenis informasi berkaitan dengan tingkatan manajemennya. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan tingkatan manajemen, ada operasional yang digunakan untuk low level management, informasi taktis untuk mid level management, dan informasi strategis untuk top level management. Oke, kalau kita sudah tahu jenis-jenis dari kebutuhan informasi, ya berdasarkan tingkatannya, maka selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui ini, maka kelompok-kelompokkanlah informasi-informasi ini. Jangan dibiarkan dia berceceran begitu saja. Nah, kita kelompokkan informasi ini ke dalam beberapa kelompok-kelompok misalkan. Nah, kita bisa kelompokkan berdasarkan kohesivitas dan konsistensinya. Dan kemudian kita bisa lihat berdasarkan prioritasnya, berdasarkan fleksibilitas dan adaptasinya. Nah, itu kita kelompok-kelompokkan. Ya. Nah, kita kelompokkan dia agar lebih mudah lagi. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi-informasi tadi? Dari mana kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan informasi? Maaf ya. Nah, ada berbagai macam sumber informasi yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan informasi, maka kita harus mencari dari berbagai macam sumber. Dari mana itu? Nah, yang pertama adalah dari user. Nah, dalam hal ini berarti calon usernya. Karena kita akan mengembangkannya, maka siapa sih calon usernya? Nah, dari user atau dari calon user kita bisa, nih kan? Nah, kita tingkatkan nih kolaborasi kita, ya. Untuk mengidentifikasi sebenarnya dia butuh apa saja sih, ya, dia bisa memerlukan informasi apa saja sih dia. Kemudian yang kedua bisa berasal dari dokumen bisnis. Nah, kita pelajari ini, perlu apa? Nah, kayak tadi contohnya misalkan, saya perlu laporan apa? Laporan laba rugi, oke. Laporan laba rugi itu isinya apa? Termasuk kita juga bisa menemukan dari visi misi dari si organisasi ini atau visi misi dan tujuan bisnis yang ada. Gitu. Stakeholder punya visi misinya apa sih? Gitu. Tujuan bisnisnya ke arah mana sih? Nah, dari situ kita bisa lihat di sini. Nah, sumber informasi atau sumber kebutuhan informasi juga bisa kita peroleh dari wawancara dan konsultasi dengan stakeholder. Nah, kita dengarkan apa sih yang mereka mau. Nah, kita sebagai seorang software engineer dalam hal ini harus bisa memancing, harus bisa menggali lebih dalam apa sebenarnya yang diinginkan oleh para stakeholder. Nah, kemudian yang keempat, nah, itu dari mana? Dari analisis risiko dari stakeholder. Ya, menganalisa bagaimana kebutuhan stakeholder dapat berkorelasi dengan risiko dan kebutuhan lainnya dalam proyek ini. Nah, oke. Nah, begitu kira-kira sumber informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, berikutnya bagaimana kita mendapatkan kebutuhan informasi? Nah, kalau tadi sumbernya, tapi sekarang caranya. Bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan informasi? Oke, untuk untuk customer yang bingung untuk menggambarkan kebutuhan dia, maka kita bisa lakukan dengan cara prototyping. Ya. Kita bisa membuat prototype dulu. Kita buat versi awalnya. Kita kasih gambaran dulu. Kayak gini bukan, ya. Nah, representasi visualnya. Nah, prototype ini membuat representasi visual. Nah, apa kelebihannya? Ya kelebihannya si customer bisa melihat langsung nih. Inilah gambarannya nanti. Gitu. Ini gambaran hasilnya begini. Gitu. Nah itu dia sudah bisa memberikan. Oh iya kalau gitu, jangan deh, jangan kayak gini. Bisa nggak dibuat begini? Bisa nggak dibuat begini? Bisa nggak begini? Nah itu prototype. Nah kelemahannya apa? Ya pasti perlu waktu. Karena kita harus bikin dulu, gitu kan. Nah kemudian biasanya kalau prototype
ini fokus pada interface, gitu kan. Nah, termasuk si stakeholder juga, Pak, atau pemangku kepentingan juga biasanya dia terfokus kepada interface-nya. Jadi dia tidak terfokus pada fungsionalnya. Nah, itu kalau misalkan kita ketemu customer yang dia bingung menyampaikan, gitu. Dia kurang tahu, gitu, kurang agak susah mengungkapkan apa sih yang sebenarnya dia butuhkan. Oke. Nah, kebutuhan informasi juga bisa kita dapatkan melalui wawancara, kan? Nah, kita interaksi langsung nih dengan stakeholder, buat daftar pertanyaan, gitu kan? Nah, yang seperti halnya kemarin yang contoh daftar pertanyaan untuk menggali informasi kemarin, gitu kan? Buat daftar pertanyaan. Nah, dalam daftar pertanyaan ini kita mengarahkan bahwa inilah informasi-informasi yang diperlukan. Nah, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya kita bisa berdialog langsung, kita bisa langsung menemukan dari sumber yang benar-benar membutuhkannya, gitu loh. Bahwa benar dia membutuhkan ini, gitu. Tidak kemudian kita ngarang-ngarang. Gitu. Itu salah satu kelebihannya. Kelemahannya memang ya kita perlu waktu dan usaha tentu, ya. Kemudian bisa juga terjadi bias kalau kita tidak bisa memahami dari sudut pandang yang sama, gitu ya. Di sudut pandangnya harus kita bikin sama dulu, gitu. Karena kalau tidak, dia akan bias. It's okay, tapi nggak jadi masalah itu. Karena ingat, kebutuhan itu tidak langsung kita berikan begitu saja. Masih ada tugas kita apa? Setelah kita insepsi, kemudian elisitasi, elaborasi, dan jangan lupa kita negosiasi. Artinya kita konfirmasi kembali. Dan terakhir pun dalam requirement engineering kita masih lakukan verifikasi. Jadi apa sih yang hasil wawancaranya kemudian kita rumuskan dan nanti akan divalidasi lagi, diverifikasi lagi dengan si stakeholder. Benar nggak seperti ini yang diharapkan? Oke. Nah, cara berikutnya bisa kita lakukan dengan cara studi kasus, gitu kan? Kita pelajari, gitu kan? Nah, atau kita buat perbandingan dengan beberapa case sejenis sebelumnya, gitu kan? Nah, jadi kita lihat nih, ini mirip dengan apa ya? Jadi kita bisa bandingkan dengan beberapa kasus yang sebelumnya, ya. Nah, jadi memang kelebihannya apa? Ya, kita punya pemahaman tentang skenario yang lebih nyata lagi, ya, dan mungkin apa yang dihadapi. Ya, keterbatasannya ya kalau nggak ada yang sejenis kan gitu. Nah, itu kalau nggak ada yang relevan ya susah kan gitu. Kasusnya nggak sama, jadi nggak bisa gitu. Nah, itu kekurangannya di situ. Tapi ini baik karena dia langsung memberikan perbandingan gitu, dibanding, ada pembandingnya. Ini masalahnya mirip dengan yang ini. Nah, ini pernah pernah ada di sini kayak gini. Nah, itu bisa kita gunakan juga. Oke. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan dengan melalui observasi. Kita amati, gitu kan? Kita amati sebenarnya prosesnya seperti apa sih sebenarnya. Di dalam sana itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, kita amati pada saat mereka bekerja, gitu. Mereka melakukan apa sih sebenarnya, gitu kan? Begini, ini. Nah, kalau ini diperlukan pemahaman kita, gitu kan? Ini perlukan pemahaman kita yang lebih baik lagi, gitu kan? Nah, karena kadang-kadang, ya, tapi ini ada bagusnya, karena kadang-kadang kita itu sulit menganalogikan, membayangkan gimana sih nanti prosesnya di dalamnya itu kayak gimana gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak kebayang nih, waduh apa ya sebenarnya. Nah, dengan observasi ini, kita bisa lihat langsung, begini tuh. Kasir tuh suka begini. Terus kemudian, iya ya, gimana kalau ada yang nyela? Gitu kan? Wah, ini transaksi belum selesai, tetapi ada yang nyela nih. Ini karena saking banyaknya item barangnya, kemudian ini ada di selah nih. Begitu. Ya, itu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ini bukan kelemahan ya, ini salah satu hal yang menjadi syarat adalah ya tentu kita perlu izin dan kerjasama dari customer kita, ya, terutama para penggunanya, ya, calon penggunanya. Nah, itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebutuhan informasi. Nah, jangan lupa juga, gitu kan, bila perlu buat workshopnya, gitulah.
buat workshopnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan nih. Kita bisa lakukan dengan cara membuat workshop. Gitu. Tentu kalau kita ngomongin bikin workshop, agak susah semua ini karena akan banyak banget di situ nanti. Ya. Nah, memerlukan waktu dan koordinasi antar berbagai pihak, betul itu yang menjadi salah satunya. Dan terakhir kita bisa mendapatkannya melalui survei dan kuesioner, gitu kan? Nah, kita bisa buat surveinya. Ya. Nah, kalau kemarin kita bicara survei dan kuesioner untuk memahami masalah. Nah, bisa saja kita rancang survei dan kuesioner ini memahami masalah plus dengan sekaligus mengumpulkan kebutuhan informasinya. Ini tidak kerja dua kali juga. Dan kita bisa lakukan seperti itu. Ya, jadi itu tergantung kita lah, taktiknya mau bagaimana, strateginya mau gimana. Ya. Nah, tapi itu bisa kita lakukan seperti ini. Ya. Nah, terakhir kita bisa lakukan dengan cara apa? Oh, tadi belum terakhir ya, survei dan kuesioner belum terakhir, tapi masih ada lagi nih. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan misalkan melakukan analisis resiko, gitu kan? Resiko stakeholdernya seperti apa? Ya, menganalisa bagaimana kebutuhan stakeholder dapat berkorelasi dengan resiko dan kebutuhan lainnya dalam proyek. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan kebutuhan informasi. Nah, setiap metode yang tadi sudah dipaparkan itu dapat digunakan secara individu maupun kombinasi. Maksudnya bisa digunakan masing-masing atau kita combine, kan? Bisa kita kombinasikan satu dengan yang lainnya. Ya, boleh saja. Misalkan wawancara sekaligus observasi boleh, mau digunakan semuanya boleh, gitu kan? Mau studi kasus dan wawancara boleh, mau bikin workshop boleh, gitu kan? Mau survei sekaligus wawancara boleh. Ya, itu nggak jadi masalah, ya. Jadi bisa dikombinasikan satu dengan yang lain. Ya. Nah, tujuannya yang penting adalah bagaimana si stakeholder ini bisa kita pahami dengan baik kebutuhan-kebutuhannya, kan? Nah, tujuannya ke situ. Ya, oke, itu bagaimana kita mendapatkan informasi dari dari stakeholder. Apa sih yang mereka butuhkan dalam perangkat lunak ini? Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk menganalisis kebutuhan informasi? Jadi kan dari mana kita mendapatkannya atau bagaimana cara mendapatkannya, sekarang langkah-langkahnya harus bagaimana. Apa sih yang harus kita lakukan pertama, habis itu apa, habis itu apa, habis itu apa. Oke, langkahnya sebenarnya nggak jauh beda seperti halnya kita melakukan pemahaman masalah. Gitu kan? Yang pertama apa? Yang pertama tentu apa? Identifikasi pemangku kepentingannya. Gitu kan? Siapa saja sih pemangku kepentingannya? Ya. Ada siapa ya. Dan pastikan untuk memahami tujuan dan kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan. Nggak boleh ada yang kelewat. Ya. Tidak boleh ada satupun yang kelewat. Pastikan semua pemangku kepentingan ada dan sudah teridentifikasi. Yang kedua, lakukan wawancara. Ya kan? Wawancara pada pemangku kepentingan. Muncul pertanyaan, Pak, apakah semua pemangku kepentingan kita wawancara? Iya dong, gitu loh. Jangan coba cuplik-cuplik saja, gitu kan? Semua pemangku kepentingan kita lakukan interview. Kalau bisa kita lakukan interview semuanya, ya. Tapi bisa jadi juga dalam satu organisasi atau dalam satu kasus pemangku kepentingan yang lain menitipkan kepada pemangku kepentingan yang lainnya. Ini bisa jadi seperti itu. Tapi prinsip dasarnya bahwa semua pemangku kepentingan sudah terwakili, kan gitu. Nah, kemudian berikutnya analisis dokumennya, kan? Apa sih yang ada? Ya, misalkan dia ada laporan, ada formulir, kemudian ada isian, formulir isian sama ya gitu. Ada notulasi, gitu ya, notulen, gitu ya. Nah, itu kita lakukan analisis. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan pemetaan proses bisnis. Nah, ini kita masih bicara konteksnya adalah konteks aplikasi ya. Jadi perangkat lunak yang basisnya adalah aplikasi. Nah, bagaimana dengan perangkat lunak yang tidak basisnya sistem informasi? Ya prinsip dasarnya sama, gitu kan? Pada dasarnya sama. Kenapa? Karena perangkat lunak itu dibikin pasti ada customer-nya gitu. Nah, kita bicara dengan semua customer. Oh, customer-nya siapa saja sih?
Nah, dari customer itu pengennya bagaimana sih, pengennya bagaimana. Nah, termasuk kalau misalkan sistem kita berhubungan dengan sistem yang lain, maka kita tanya kepada sistem yang lain. Mekanisme dia bagaimana? Ya, kita petakan dulu, alurnya seperti apa. Nah, pemetaan proses bisnis berarti apa? Proses-proses yang ada dalam kasus ini apa? Ya. Oh, ada kasusnya begini, begini, begini. Nah, baru kemudian kita tentukan kebutuhan informasinya apa saja. Ya. Oh, jangan lupa, gitu kan? Tadi apa? Dikumpulkan, diproses, disimpan. Nah, pastikan tingkat akurasinya, pastikan kecepatannya, pastikan ketersediaannya, ya itu ya. Jadi tidak asal-asalan. Kemudian setelah kita dapatkan informasinya, kebutuhan informasinya, kemudian buat prioritasnya. Nah, nggak bisa kita kerjakan semuanya langsung, tapi buat prioritasnya. Mana yang prioritas pertama? Yang mana yang harus dikerjakan duluan? Nah, gunakan metode seperti Moskow. Must have, should have, could have, won't have. Yang pertama yang harus diprioritaskan adalah must have. Harus punya. Gitu kan, must. Kemudian baru should, seharusnya. Nah, istilahnya kalau kita runutkan dari yang mulai wajib sampai dengan yang mubah gitu, yang boleh gitu kan. Wajib, sunnah, kemudian sampai dengan yang wah gitu. Di situ could have sampai dengan won't have, tidak akan. Ya, itu bisa menggunakan metode Moskow ya. Di Moskow itu must, should, kemudian could dan want. Ya. Jadi silakan, boleh menggunakan seperti itu. Ya, dikuncinya gitu. Dari yang mulai yang wajib. Nah, yang kita kerjakan yang mana? Yang wajib dulu dong, gitu kan? Yang wajib dulu yang kita kerjakan, baru kemudian turun kepada yang sunnah dan seterusnya. Ya, jadi jangan kerjakan yang mubah dulu, jangan kerjakan yang sunnah dulu, enggak. Yang kerjakan yang wajib dulu. Jadi kita buat prioritasnya yang wajib yang mana. Berikutnya, desain format dan presentasi dari informasi. Ini formatnya bagaimana? Nah, seperti yang kalian lihat yang bisa dilihat di dalam template itu, itu kita buat seperti itu. Formatnya dibikin seperti itu. Ya kan? Stakeholdernya siapa, kemudian informasi yang diperlukan apa, kemudian data item-item informasinya apa, dan seterusnya. Ya kan? Ya, silakan juga. Ya, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk laporan atau format yang lainnya, tergantung. Ya, tidak ada yang tidak kemudian harus ini enggak. Tapi yang Anda gunakan di dalam template itu setidaknya memudahkan kita. Kan? Nah, setelah itu kemudian identifikasi sumber datanya dari mana ini. Untuk menghasilkan informasi ini dari mana. Oke, itu next bahasan kita berikutnya. Untuk masuk kepada kebutuhan data. Kemudian pastikan keamanan informasinya. Ya, pertimbangkan keamanannya. Ya kan? Identifikasi informasi yang sifatnya sensitif. Mana yang ini kaitannya dengan keamanan sistem yang sifatnya confidentiality, integrity, dan availability. Ya. Confidentiality, kerahasiaannya. Kemudian integritasnya dan ketersediaannya. Keamanan informasinya. Kemudian validasi dengan pemangku kepentingan. Nah, ini tadi yang seperti disampaikan. Ya, pokoknya kumpulkan saja dulu. Ya. Kumpulkan, analisa, baru pahami. Nanti kita validasi lagi dengan pemangku kepentingan. Benar nggak seperti ini yang diinginkan? Benar nggak ini yang dihasilkan dan sebagainya? Nah, ini adalah langkah yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa dokumentasikan. Contohnya kita gunakan template yang sudah kita gunakan sebelumnya dalam pemahaman masalah. Nah, itu kita dokumentasikan ke situ, kan? Kita tuliskan di situ. Inilah kebutuhan informasinya, ya. Nah, itu cukup, ya. Menggunakan simple template yang sudah disediakan itu cukup. Itu boleh digunakan di situ, ya. Kemudian, evaluasi dan revisi. Jadi, setelah dituliskan, lakukan evaluasi dan revisi. Nggak usah anti-revisi. Revisi wajar, sesuatu yang biasa, kan gitu. Lakukan review, evaluasi. Nah, bila perlu lakukan dalam formal review yang melibatkan stakeholder-nya. Ya kan? Tapi jangan semuanya langsung melibatkan stakeholder, gitu kan. Internal kita dulu. Ya, lakukan evaluasi dan revisi.
Kalau memang diperlukan, ya udah, revisi, ubah, gitu kan. Bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu hal yang salah. Ya, lakukan revisi bila diperlukan. Ya, tidak ada yang sifatnya mutlak bahwa sekali kerjain langsung beres. Ini enggak seperti itu. Ya, jadi revisi tetap diperlukan. Ya. Oke, itu ya catatannya. Menganalisa kebutuhan informasi adalah proses yang berkelanjutan. Jadi jangan lupa, gitu kan. Dan komunikasi dengan stakeholder selalu terbuka. Ya. Jadi jangan kemudian udah selesai enggak, gitu kan. Bahwa kebutuhan itu tetap kita lakukan konfirmasi lagi. Bila atau mungkin, gitu kan, mungkin saja terjadi perubahan, mungkin juga penambahan dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat contoh pada kasus yang ada di dalam template, kan. Nah, kita lihat. Nah, dalam template itu kan dicontohkan untuk kasus aplikasi parkir terintegrasi, kan. Nah, kita identifikasi di situ, kita temukan, ya, kita dapatkan bahwa stakeholdernya adalah ini semua. Ya. Nah, tetapi ada dua stakeholder yang nggak bisa ditanya ini. Ya, tapi kan tetap saja bisa kita tanya, sensor gerak itu perlunya apa, gitu kan? Perlu informasi apa sih yang harus kita sampaikan pada sensor gerak? Apa sih informasi yang harus kita berikan pada gate control, kan gitu. Nah, itu kan seperti itu. Ya, itu tetap. Nah, dalam hal ini kita bisa temukan misalkan pada stakeholder pelanggan. Nah, gitu kan. Stakeholder pelanggan, dia apa? Itu perlu tiket parkirnya sebagai bukti bahwa dia masuk jam berapa dan sebagainya. Oh, kita perlukan itu dalam bentuk apa? Ya, pokoknya saya perlu tiket parkir. Nah, berdasarkan hasil wawancaranya, berdasarkan hasil kita komunikasi dengan stakeholder, para stakeholder, maka dia pengennya tercetak menjadi sebuah kartu yang dapat disimpan. Ya, bentuknya kartu, bentuknya tiket. Gitu. Nah, kemudian dia juga perlu apa? Ya, bukti bayar dong. Saya kan sudah, kan dalam sistemnya itu, bukti pembayarannya ini nanti digunakan untuk membuka gerbang pada saat dia keluar, kan gitu. Nah, itu ya. Oh, di situ berisi kode, ya kan, digunakan dia untuk keluar. Nah, berarti bentuknya apa? Ya, bentuknya nanti bisa dijelaskan di situ. Berbentuk atau berisi apa? Berisi barcode, kan gitu. Nah, kemudian petugas parkir. Nah, stakeholder yang berikutnya petugas parkir. Petugas parkir apa sih yang dibutuhkan? Informasi apa sih yang dibutuhkan? Petugas parkir memerlukan informasinya apa? Dia hanya butuh ini, gitu kan? Lokasi mana saja, gitu kan? Dia perlunya ini, yang sudah terisi dan mana yang kosong, gitu loh. Petugas parkir dia yang ngontrol, gitu kan? Mana yang masih kosong, mana yang sudah terisi, mana yang seharusnya terisi, mana yang seharusnya kosong. Nah, dia bisa cross check, ada nggak di kendaraan yang melanggar, kan gitu. Dia tidak seharusnya, kan gitu. Oh, dia ini ngaco ini. Dia kan ini harusnya kosong, kenapa ini isi? Nah, itu dia bisa memantau itu. Ya. Kemudian bagi petugas pembayaran apa? Bagi petugas pembayaran dia mengetahui informasi ini, kapan nih kendaraan ini parkir, gitu kan. Nah, oh, dia ini bener nggak nih? Karcis ini bener nggak kendaraannya adalah ini dan sebagainya. Ya. Manajer parkir juga misalkan berapa penghasilan hariannya atau berapa penghasilan mingguannya dan sebagainya, ya, dan seterusnya, ya. Itu kira-kira contohnya. Oke, ya. Nah, selebihnya ya seperti yang ada dalam template itu. Nah, penjelasannya seperti itu, ya. Berasal dari mana, kemudian formatnya seperti apa, itu bisa dilihat di dalam template. Baca-baca lagi, bisa diperdalam lagi. Ini beberapa daftar bacaan yang bisa digunakan. Ya. Ini silahkan dibaca lagi. Ya, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Matur sakalangkung, gracias, hatur nuhun, matur nuhun, sheshe, arigatou gozaimasu. See you next. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.